Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takdir dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 22481050. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hadis Jibril. Dan tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah hadis Tarbawiyah. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zatta yawmin izthala alaina rajulun syadidu bayadis syabi syadidu wasaidil syar'i la yura alaihi asaru safari wala yarifuhu mina ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asanada rukabataihi ila rukabataihi wala wadahaha khaffaihi ala fakhizahi wa qala ya Muhammadu akhbirni alni islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al aslamu an sahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulih wa tuqimas salasa wa tutiyaz zakata wa tashuma wa madahana wa tahujjal baita inistatha ta ilahi sabila. Qala sadaqata fa ajibna lahu yas'aluhu wa yushhadiquhu. Qala fa akhbirni anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata. Qala fa akhbirni ani ishani. Qala anta budalla ka annaka taharu fa in lam takun larahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis saati. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu fabataha wa an taral fuhatul uratul alatu ri'asyai ya tahta waluna fil bunyani sumaman talakha falibistu maliyan sumama. Qala ya umuru at-tadri minas sa'ulu. Qultu allahu lamu. Qala fa innahu jibrilu attakum ya alimukum dinakum. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya.
Lalu ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyadarkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran kepadanya. Ia yang bertanya, tetapi ia juga yang membenarkannya. Ia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Ia berkata lagi, "Kabarkan padaku tentang ihsan." Beliau bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dia berkata lagi, "Kabarkan padaku tentang hari kiamat." Beliau bersabda, "Yang ditanyakan tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Ia berkata, "Maka kabarkan padaku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, dan penggembala domba saling berlomba-lomba meninggalkan bangunan." Kemudian laki-laki itu pergi. Umar pun terdiam beberapa saat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapakah yang bertanya itu?" Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Lalu penjelasan singkat dari hadis ini. Hadis ini disebut sebagai ummus sunnah atau induk sunnah karena mencakup seluruh pondasi dan tingkatan ajaran agama Islam. Tiga tingkatan agama hadis ini membagi tingkatan agama menjadi tiga, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Waktu kiamat adalah gaib. Kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk terbaik di bumi, Nabi Muhammad, dan di langit, malaikat Jibril tidak mengetahui kapan waktu terjadinya secara pasti. Tanda-tanda kiamat, hadis menyebutkan perubahan sosial yang drastis di akhir zaman, seperti rusaknya hubungan anak dan orang tua, seperti anak durhaka yang bertindak seperti majikan kepada ibunya, serta perubahan ekonomi yang cepat, seperti orang miskin menjadi kaya raya lalu bermewah-mewah membangun gedung. Adab menuntut ilmu. Malaikat Jibril mencontohkan adab menghadiri majelis ilmu dengan berpakaian yang rapi, bersih, serta duduk dekat dan sopan di hadapan guru. Baik, mungkin itu saja pembahasan hadis Jibril dari saya. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.